transformasi linear pada materi bagian pertama ini. Jadi jika kita lihat pengertiannya, kita lihat misalkan V dan W adalah ruang vektor dan F adalah fungsi. Fungsi yang mengasosiasikan setiap vektor unik di ruang vektor W dengan setiap vektor yang terletak di ruang vektor V. Maka dikatakan F memetakan V ke dalam W dan dituliskan dengan notasi seperti ini. F 2V diberi tanda panah W. Ya, jadi F ini akan mengasosiasikan ya atau kita bisa pandang dia sebagai relasi ya. Setiap vektor W, satu vektor W unik ya dengan vektor yang ada di ruang vektor V. Dan fungsi ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. F dalam kurung V sama dengan W. Di mana W adalah bayangan dari V ya, atau vektor W itu merupakan jangkauan gitu ya. Daerah hasil dari FV ya. Jadi dia adalah bayangan dari vektor V di bawah fungsi F. Dan ruang vektor V dinamakan domain F atau daerah asal dari fungsi F tadi. Ya. Oke, misalkan V ini adalah vektor dengan komponen vektor XY, ya. Kita lihat di sini, maka V adalah vektor di R2 ya, ruang dimensi 2. Kemudian jika ada satu fungsi Fv ya, di mana persamaannya adalah Fv sama dengan X, X ditambah Y, X dikurangi Y, ya. Jadi fungsi Fv ini akan memetakan V ke dalam ruang vektor W dengan rumusan seperti ini. Nah, kita lihat pada vektor bayangannya, ya, komponen vektornya ada 3, X ditambah Y, dan X dikurangi Y. Ya, jadi kita lihat di sini fungsi F itu mendefinisikan sebuah fungsi yang memetakan dari ruang dimensi 2 ke dalam ruang dimensi 3. Contoh numeriknya, ya, misalkan vektor P itu komponennya adalah 1,1, ya, maka kita tahu X-nya 1 dan Y-nya 1. Kemudian misalkan fungsi yang digunakan adalah ini, ya, fungsi di atas bayangan fungsi ini ya, dengan menggunakan fungsi yang ini, maka bayangan dari V di bawah fungsi F. F tadi adalah Fv sama dengan komponen yang pertama X, 1, komponen yang kedua X ditambah Y, 1 ditambah 1, dan komponen yang ketiga adalah 1 dikurangi 1. Ini dikurangi ya harusnya ya. Kita dapatkan komponen vektornya 1, 2, dan 0. Ya. Jadi kita lihat pada ruang vektor W ini 3 dimensi atau R3. Dan ruang domain dari F, ya, daerah asal dari F adalah R2. Tadi, berangkat dari contohnya ini, kita bisa lihat definisinya adalah jika F titik 2V W, maksudnya adalah jika fungsi F memetakan vektor dari ruang V ke ruang vektor W, ya, maka F kita namakan transformasi linear. Ya, jadi ada fungsi khusus yang punya perilaku khusus yang kita namakan transformasi linear. Jika apa? Pertama, jika dia mempunyai sifat additivity. Perhatikan ya, jika ada fungsi F
dalam kurung U ditambah V sama dengan F U ditambah F V untuk semua vektor U dan V di ruang vektor V. Nah, ini disebut sebagai fungsi tadi mempunyai sifat additivity. Ya. Kemudian yang di bawah ini adalah sifat homogeneity. Jika dua sifat ini terpenuhi, ya, sifat yang kedua, F dalam kurung ini K ini skalar ya, KU, U ini vektor sama dengan K dikalikan FU ya untuk semua vektor U dan V di V dan semua skalar K ya. Maka jika berlaku dua sifat ini dalam fungsi tadi, maka fungsi tadi dinamakan transformasi linier. Ya. Dan kadang-kadang karena punya sifat khusus, fungsi F-nya tidak ditulis F, tapi kadang-kadang ditulis sebagai T. T, misalkan ini ya, T dalam talar K1 dan K2 kita memperoleh bentuk ini. Nah, ini berlaku jika fungsinya transformasi linier. Ya. F dalam kurung K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan F K1 V1 ditambah F K2 V2 yang sama dengan K1 F1 ditambah K2 F2. Ya. Oke. Jadi sifat homogeneity dan additivity terpenuhi di sini. Nah, demikian jika misalkan vektor V-nya itu tidak hanya satu, tapi mulai dari 1 sampai dengan Vn. Kemudian skalarnya juga dari K1 sampai dengan Kn. Maka berlakulah rumus ini. Serupa dengan yang ini, hanya ditambahkan saja ya. Jadi sampai pada vektor ke N ya, dan skalar ke Kn. Ini ya. Jadi untuk teorema yang pertama, jika T adalah satu fungsi yang memetakan vektor-vektor dari ruang V ke ruang W, dan fungsi ini adalah sebuah transformasi linier, maka berlaku tiga hal ini. Yang pertama, T0, ini vektor 0, itu sama dengan 0. Kemudian T min V, ya, jadi transformasi dari min vektor V akan sama dengan min transformasi vektor V untuk semua vektor V di ruang vektor V. Kemudian berlaku juga yang ketiga ini, T transformasi V dikurangi W akan sama dengan transformasi V dikurangi transformasi W untuk semua vektor V dan W di ruang vektor V. Nah, sekarang pengertian mengenai kernel ya, dan jangkauan atau range. Jika T merupakan satu transformasi linier yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang W, maka himpunan vektor dalam ruang vektor V yang oleh T dipetakan ke vektor 0 disebut sebagai kernel atau ruang 0 dari T dan dinotasikan dengan ker T. Sedangkan himpunan semua vektor dalam ruang vektor V yang merupakan bayangan ya dari hasil transformasi T dari paling tidak satu vektor dalam ruang vektor V dinamakan range atau jangkauan dari T dan dinotasikan dengan RT. Kemudian teorema yang kedua, jika T yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W adalah sebuah transformasi linier, maka kernel dari T adalah sub ruang dari ruang vektor V dan jangkauan dari T adalah sub ruang dari ruang vektor W. Dari situ kita dapatkan definisi ini. Ya. Jadi jika T akan memetakan
ruang vektor V ke ruang vektor W adalah suatu transformasi linear, maka dimensi jangkauan dinamakan rank dari T. Ya. Jadi dimensi jangkauan dari T dinamakan rank dari T. Dan dimensi kernel dinamakan nulitas T. Nah, dari situ berlaku teorema 3 atau teorema dimensi. Jadi jika T yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W adalah sebuah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi N ke ruang vektor W, maka ya, rank dari T ditambah nulitas dari T sama dengan N. Ya. Jadi, bisa katakan bahwa rank dari T ditambah nulitas dari T dari transformasi linear sama dengan dimensi domainnya. Kita bisa tuliskan lagi di sini, rank T ditambah nuliti T sama dengan dimensi V. Nah, dalam kasus khusus di mana V ini adalah ruang vektor dimensi N, Rn, dan W adalah ruang vektor dimensi M, Rm, dan T yang memetakan ruang vektor V ke ruang vektor W merupakan perkalian oleh matriks A yang berukuran M dikalikan N, maka rank dari A, rank matriks A tadi, ditambah dimensi dari ruang pemecahan AX sama dengan 0, sama mungkin ya, sama dengan N. Nah, selanjutnya dari situ kita dapatkan teorema 4, jika A adalah matriks berukuran M dikalikan N, maka ya, dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N dikurangi rank A. Nah, jadi kalau ditanya dimensi dari ini kan persamaan linear homogen ya, itu berapa? Kita bisa hitung dengan menggunakan ini. N, perhatikan N ini adalah apa? Kolom ya, banyaknya kolom dari matriks A, N dikurangi rank A.